Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 11 bab 4 pada tugas uji kompetensi pada halaman 123 sampai 125 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya, Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kuy kita lanjut. Bagian berikut ini adalah perintah dan soal yang mesti kita kerjakan pada tugas uji kompetensi bab 4 ini. Kita akan bahas satu persatu untuk setiap perintah atau soal yang ada ini, Gen. Jadi simak pembahasan berikut ini. Kita masuk pada perintah pertama untuk menjawab pertanyaan atau soal nomor 1 sampai 3 berikut ini, Gen. Kita diminta untuk menganalisis 3 pernyataan yang ada ini dengan rujukan gambar yang ada di atas ini, Gen. Jadi simak pembahasan berikut. Berdasarkan gambar, berikut analisis terhadap setiap pernyataan yang ada 3 ini. Pertama, jogging akan lebih menguras energi jika dilakukan oleh pekerja bangunan dibandingkan pekerja kantoran. Jawabannya adalah tidak sesuai karena pada tabel jogging selama 1 jam dapat membakar kalori yang sama, yaitu 360 kilokalori baik untuk pekerja kantoran maupun pekerja bangunan. Kemudian untuk pernyataan kedua, pada dasarnya setiap aktivitas akan memerlukan besaran energi yang berbeda-beda. Ini merupakan pernyataan yang sesuai karena gambar menunjukkan bahwa setiap aktivitas memiliki jumlah kalori yang dibakar berbeda, tergantung pada jenis aktivitasnya. Kemudian untuk pernyataan ketiga, pekerja kantoran akan lebih sering mengalami perubahan kondisi tubuh jika dibandingkan dengan pekerja bangunan. Ini merupakan pernyataan yang tidak sesuai karena berdasarkan gambar atau tabel tersebut, pekerja bangunan membakar kalori lebih banyak, yaitu sekitar 4.754 kilokalori dibandingkan pekerja kantoran, yaitu 2.050 kilokalori, yang menunjukkan bahwa aktivitas pekerja bangunan lebih intens dan menguras energi lebih banyak, sehingga perubahan kondisi tubuh kemungkinan lebih sering terjadi pada mereka. Bagian kita lanjut pada soal keempat berikut ini. Perhatikan soal yang ada ini. Diagram di bawah ini menunjukkan struktur pembuluh kapiler, beberapa sel jaringan dan pembuluh getah bening yaitu limpa. Baris manakah yang mengidentifikasi bagian 1, 2, 3, dan 4 dengan benar? Bagian simak pembahasan berikut ini, yang mana soal ini termasuk soal pilihan ganda. Jadi kita akan tentukan mana opsi yang paling tepat. Nah, berdasarkan diagram, berikut penjelasan mengenai setiap bagiannya. Bagian 1 menunjukkan difusi oksigen dari kapiler ke sel jaringan. Kemudian bagian kedua menggambarkan aliran air dan zat terlarut berukuran kecil dari kapiler menuju sel jaringan. Kemudian bagian ketiga menunjukkan difusi karbon dioksida dari sel jaringan kembali ke kapiler. Dan bagian keempat menggambarkan aliran cairan jaringan menuju pembuluh limpa. Jadi jawaban yang benar sesuai dengan analisis berdasarkan diagram ini didapat opsinya adalah C. 1 difusi oksigen, 2 aliran air dan zat terlarut berukuran kecil, 3 difusi karbon dioksida, dan 4 aliran cairan jaringan. Baik, kita masuk pada soal kelima berikut ini sebagai soal terakhir kita di sesi tugas kali ini. Perhatikan soal yang ada ini, Gen. Sebuah lembaga penelitian kesehatan masyarakat melakukan identifikasi jumlah perokok dan kasus kematian dari tahun 1950 hingga tahun 2000. Penelitian dilakukan pada 2 kelompok umur, yaitu 35-59 tahun dan 60-74 tahun. Data hasil penelitian tersebut disajikan seperti gambar di bawah ini. Berdasarkan informasi di atas, khususnya pada grafik yang ada ini, manakah pernyataan yang benar? Baik, simak pembahasan berikut. Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui pernyataan yang benar adalah pada kelompok umur 35-59 memiliki proporsi jumlah perokok yang lebih tinggi pada setiap tahunnya dibandingkan kelompok lainnya. Sebagai alasan kenapa pernyataan ini dianggap benar, yaitu dari grafik di atas atau pada soal didapat bahwa sepanjang tahun 1950 hingga 2000 persentase perokok di kelompok umur 35-59 selalu berada di atas persentase perokok di kelompok umur 60-74. Bahkan ketika terjadi penurunan jumlah perokok pada tahun-tahun setelah 1980,
Proporsi perokok di kelompok 35-59 tetap lebih tinggi dibandingkan kelompok 60-74, yang mana ini menunjukkan tren yang konsisten, dan ini menjadi penyebab pernyataan ini dianggap benar karena tren persentase perokok pada kelompok 35-59 selalu lebih tinggi dibandingkan kelompok 60-74, yang mana ini tidak berubah sepanjang tahun. Ini menunjukkan kecenderungan bahwa usia 35-59 lebih banyak terlibat dalam kebiasaan perokok dibandingkan kelompok usia yang lebih tua. Nah, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 11 bab 4 pada sesi tugas uji kompetensi pada halaman 123 sampai 125 di buku pegangan biologi kurikulum merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habiskan. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.